Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran kali ini. Pada video ini yang akan dibahas adalah beberapa contoh latihan soal dan pembahasannya yang terkait dengan materi fungsi linear. Tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk membantu adik-adik atau para mahasiswa dan mahasiswi yang saat ini sedang memprogram mata kuliah Matematika Ekonomi 1 atau juga pengantar Matematika Ekonomi. Soal yang pertama, di sini ada beberapa persamaan yang harus kita tentukan kemiringan atau slope atau gradien dari persamaan garis tersebut. Langsung yang pertama, persamaan Y sama dengan 2X tambah 5. Untuk menentukan gradien atau kemiringan atau juga slope dari persamaan ini, kita berpatokan pada persamaan umum dari fungsi linear, yaitu Y sama dengan MX ditambah N, dengan M dan N adalah bilangan real atau biasanya disimbolkan dengan huruf R besar, di mana M tidak sama dengan 0. Yang menunjukkan gradien atau kemiringan atau slope-nya adalah M. Kita lihat dari persamaan yang pertama, Y sama dengan 2X tambah 5. Di sini jelas bentuknya sama seperti Y sama dengan MX tambah N, sehingga gradiennya bisa langsung kita tentukan 2. Kemudian persamaan yang berikut, Y sama dengan min 3X. Di sini N-nya tidak disebutkan pada persamaannya, tetapi gradiennya itu jelas, gradiennya adalah min 3. Kemudian pada persamaan yang berikut, 3Y tambah 5X kurang 10 sama dengan 0. Di sini bentuk persamaannya harus kita rubah dulu ke dalam bentuk persamaan umumnya Y sama dengan MX tambah N, sehingga bentuk persamaan dari 3Y tambah 5X kurang 10 sama dengan 0 kita rubah menjadi 3Y sama dengan min 5X tambah 10, karena di sini plus 10X kurang 10 kita pindah ruaskan sehingga lambangnya berubah menjadi min 5X tambah 10. Setelah kita rubah bentuk persamaannya, kita bisa langsung menentukan gradiennya adalah min 5. Kemudian pada persamaan yang berikut, Y kurang 3X tambah 2 sama dengan 0. Di sini juga bentuk persamaannya harus kita rubah sehingga Y kurang 3X tambah 2 sama dengan 0 menjadi Y sama dengan 3X kurang 2. Di sini setelah kita rubah persamaannya, maka gradiennya kita tentukan, gradiennya itu adalah 3. 3 itu kita peroleh dari bentuk persamaan Y sama dengan 3X kurang 2. Karena setelah kita pindah ruaskan, min 3X tambah 2 akan berubah menjadi 3X kurang 2. Kemudian pada persamaan Y sama dengan 5 dan X sama dengan 4, di sini yang terlihat itu hanya N-nya saja atau konstantanya, sementara fungsi dari MX itu tidak ada atau gradiennya itu sama dengan 0. Artinya bahwa persamaan Y sama dengan 5 dan X sama dengan 4 tidak memiliki kemiringan atau tidak memiliki gradien atau slope-nya, sehingga nanti ketika kita gambarkan pada grafik, bentuk persamaan dari Y sama dengan 5 dan X sama dengan 4 itu tidak memiliki kemiringan, atau dia, kalau yang Y sama dengan 5, garisnya akan membentuk garis
vertikal sama dengan, kemudian X sama dengan 4 akan membentuk garis horizontal. Demikianlah cara menentukan gradien atau kemiringan atau slope garis dari suatu persamaan atau fungsi. Kita lanjutkan pada contoh soal yang berikut. Di sini kita akan menentukan persamaan garis yang melalui titik A dan B, yaitu min 2,3 atau min 2 dan 3, kemudian titik B 4 dan 5, kemudian titik C min 2 dan 4. Yang pertama, kita menentukan persamaan garis yang melalui titik A dan B, kemudian kita akan menentukan persamaan garis yang melalui titik A dan C, kemudian persamaan garis yang melalui titik B dan C. Setelah itu akan kita buatkan grafik dari 3 persamaan garis yang melalui titik A, B, dan C ini dalam satu gambar atau dalam satu grafik yang utuh. Nah, di sini untuk menentukan persamaan garis yang melalui 2 titik ordinat, kita gunakan persamaan umumnya, yaitu Y kurang Y1 dibagi Y kurang Y1 dibagi Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 dibagi X2 kurang X1. Jadi untuk menentukan persamaan garis yang melalui 2 titik ordinat, kita gunakan persamaan umum seperti ini. Yang pertama, kita menentukan persamaan garis yang melalui titik A min 2,3 atau sumbu X-nya min 2 dan sumbu Y-nya 3. Kemudian titik ordinat B itu 4,5. Di sini kita tentukan dari titik ordinat A, X1-nya atau titik ordinat yang pertama itu X1-nya min 2 dan Y1-nya 3. Kemudian dari titik ordinat yang kedua atau untuk menentukan X2 dan Y2, kita lihat dari titik ordinat B, X2 itu adalah 4 dan Y2-nya adalah 5. Kemudian setelah menentukan X1, X2, Y1, dan Y2, kita masukkan ke dalam bentuk persamaan umumnya, sehingga kita peroleh Y kurang 3 dibagi Y2 kurang Y1, yaitu Y2-nya 5, Y1-nya 3, sehingga kita peroleh Y kurang 3 sama dengan Y kurang 3 dibagi 5 kurang 3 sama dengan X kurang min 2 dibagi 4 kurang minus 2. Hasil dari persamaan ini menjadi Y kurang 3 dibagi 2 sama dengan X ditambah 2 dibagi 6. X tambah 2 itu kita peroleh dari X kurang minus 2, sehingga hasilnya X tambah 2. Kemudian 6 itu diperoleh dari 4 kurang minus 2, hasilnya adalah 4 tambah 2 atau 6. Setelah itu kita lakukan perkalian silang. 6 dikali dengan Y kurang 3 dan 2 dikali dengan X tambah 2, hasilnya adalah 6Y kurang 18 sama dengan 2X tambah 4. 6Y kurang 18 kita peroleh dari 6 dikali dengan Y, hasilnya 6Y dikurangi 18 itu minus 18, kita peroleh dari 6 dikali dengan min 3. Kemudian 2X itu diperoleh dari 2 dikali X tambah 4 diperoleh dari 2 kali 2. Setelah itu kita lanjutkan, 6Y sama dengan 2X tambah 22, kita peroleh dari minus 18 yang dipindah ruaskan, sehingga hasilnya itu 4 ditambah 18, hasilnya adalah 22. Maka persamaannya kita peroleh Y sama dengan 6Y sama dengan 2X tambah 22. Kemudian
Y-nya dari mana kita dapatkan? Kita akan membagi persamaan yang ada di ruas kanan, yaitu 2x tambah 22 dibagi dengan 6, karena sekarang kita akan mencari koefisien dari Y. Maka hasilnya 2x dibagi 6 itu sama saja dengan 2/6x, atau kita sederhanakan menjadi 1/3x ditambah 22 dibagi 6 itu kita sederhanakan menjadi 3/4/6, atau 22 dibagi 6 itu hasilnya adalah 3. 3 kali 6 18, lebihnya 4, maka kita bisa menuliskan dalam bentuk pecahan campuran 3/4/6. Itu baru persamaan pertama yang kita peroleh dari titik A dan B, atau persamaan garis yang melalui titik A dan B itu adalah Y sama dengan 1/3x ditambah 3/4/6. Di sini untuk persamaan ini gradiennya adalah 1/3. Kita lanjutkan pada persamaan kedua yang melalui titik A dan C. Titik A dan C itu titik ordinatnya -2 dan 3, kemudian titik ordinat C itu -2 dan 4. Di sini jelas x1-nya -2, x2-nya sama -2, kemudian y1-nya 3 dan y2-nya 4. Kita masukkan ke persamaan menjadi y kurang 3 dibagi 4 kurang 3 sama dengan x kurang -2 dibagi -2 kurang -2. Hasilnya adalah y kurang 3 dibagi 4/3 itu y kurang 3 dibagi 4 kurang 3 itu hasilnya 1, maka 1 itu tidak perlu dituliskan, sehingga kita hanya menuliskan y kurang 3 sama dengan x tambah 2 diperoleh dari x kurang -2, maka hasilnya itu x tambah 2 dibagi dengan 0. 0 kita peroleh dari -2 ditambah 2, maka hasilnya adalah 0. Kita lanjutkan, maka y kurang 3 sama dengan x tambah 2 dibagi 0. X tambah 2 dibagi 0 itu setiap bilangan yang dibagi dengan 0, maka hasilnya adalah tidak terdefinisikan. Maka di sini kita peroleh persamaan y sama dengan 3. Karena -3 kita pindah ruaskan, maka -3 berubah menjadi +3. Di sini gradiennya adalah 0, karena yang ada pada persamaan ini itu cuma n-nya saja atau konstantanya saja, sementara bentuk fungsi mx-nya itu tidak ada, sehingga gradiennya itu adalah 0. Kita lanjut pada persamaan garis berikut yang melalui titik B dan C. Di sini titik B-nya 4 dan 5, kemudian titik ordinat C itu -2 dan 4. Jelas x1-nya 4, x2-nya -2, kemudian y1-nya 5 dan y2-nya 4. Angka-angka ini kita masukkan ke dalam bentuk persamaan umumnya menjadi y kurang 5 dibagi 4 kurang 5 sama dengan x kurang 4 dibagi -2 kurang 4. Maka kita peroleh y kurang 5 dibagi -1, karena di sini hasil pengurangannya itu adalah angka negatif bukan positif, maka tetap kita tuliskan -1. Maka hasilnya itu y kurang 5 dibagi -1 sama dengan x kurang 4 dibagi -6. -6 diperoleh dari -2 dikurangi 4, maka hasilnya itu -6 atau kurang 6. Kemudian kita lakukan perkalian silang, -6 dikali dengan y kurang 5 dan -1 dikali dengan x kurang 4. Hasilnya adalah -6 dikali y
hasilnya minus 6Y. Kemudian minus 6 dikali dengan minus 5, karena perkalian antara bilangan negatif dan negatif, maka hasilnya adalah positif, maka kita peroleh positif 30 atau plus 30, sehingga dapat kita tuliskan min 6Y tambah 30 sama dengan min X tambah 4 yang diperoleh dari min 1 dikali dengan X kurang 4. Hasilnya adalah min X tambah 4. Kemudian plus 30 kita pindah ruaskan menjadi min 6Y sama dengan min X tambah 4 kurang 30. Hasilnya adalah min 6Y sama dengan min X kurang 26. Minus 26 itu kita peroleh dari positif 4 dikurangi dengan 30. Hasilnya adalah min 26. Sehingga untuk memperoleh persamaannya, kita cari Y sama dengan min X kurang 26 dibagi dengan minus 6. Di sini karena min X dibagi dengan min 6, maka hasilnya adalah positif karena angka yang dibagi adalah sama-sama negatif. Min X dibagi dengan min 6, hasilnya adalah positif 1/6X. Kemudian min 26 dibagi dengan min 6, hasilnya juga adalah angka yang positif karena angka negatif dibagi dengan angka negatif. Jadi kita peroleh hasilnya adalah 42/6, atau kalau tidak disederhanakan menjadi bilangan pecahan campuran, maka hasilnya itu adalah 26/6, atau hasilnya positif 42/6. Maka kita peroleh persamaan garis yang melalui titik B dan C itu adalah Y sama dengan 1/6X ditambah 42/6. Kemudian setelah kita mendapatkan persamaan garisnya, kita bisa menentukan titik-titik ordinat yang dilalui oleh masing-masing persamaan garis tersebut. Yang pertama, kita lihat persamaan garis yang di sini berwarna biru, dengan persamaannya itu Y sama dengan 1/3X tambah 2/3. Persamaan garis ini melalui titik ordinat A dan B, atau min 2 dan 3. Kemudian titik ordinat yang kedua itu adalah 4 dan 5. Kemudian persamaan garis yang berikut adalah garis yang berwarna merah di sini, dengan persamaan garisnya itu adalah Y sama dengan 1/6X tambah 2/6. Persamaan garis ini melalui dua titik ordinat, yaitu C dan B, atau B dan C, di mana titik ordinatnya min 2 dan 4, kemudian titik yang kedua itu titik ordinatnya 4 dan 5. Sehingga di sini kita lihat titik potong antara garis yang pertama, garis Y sama dengan 1/3X tambah 2/3, dan garis yang kedua Y sama dengan 1/6X tambah 4/6, itu titik potongnya adalah 4 dan 5. Di sini titik B. Kemudian untuk persamaan garis yang berikut tadi ada persamaan garis yang gradiennya 0, yaitu garis Y sama dengan 3. Di sini pada gambar yang asli di laptop saya itu ada satu garis persamaan yang melalui titik A dan C. Garis ini sejajar dengan sumbu vertikal atau sumbu Y, karena memang persamaan garis ini kemiringannya itu adalah 0, sehingga garis ini membentuk garis lurus yang melalui titik A dan C, atau yang melalui titik min 2 dan 3 dan titik min 2 dan 4. Di sini gradiennya 0, sehingga
benar bahwa garisnya itu sejajar dengan sumbu Y atau sumbu vertikal. Demikian gambar grafiknya dari 3 persamaan garis yang sudah kita tentukan, yaitu persamaan garis Y kurang 3, kemudian persamaan garis Y sama dengan 1/3 X tambah 3 2/3, dan persamaan garis Y sama dengan 1/6 X tambah 4 2/6. Kita lanjut pada soal yang berikut. Di sini kita akan menentukan gradien dan persamaan garis lurus yang melalui beberapa titik, yaitu titik A dan B. Yang pertama, titik A-nya 2 dan 5, dan titik B min 1 dan 4. Kemudian yang kedua, titik A-nya min 2 dan 3, dan titik B-nya 6 dan min 3. Kemudian titik yang ketiga itu adalah titik A-nya 2 dan 3, dan titik B-nya 5 dan 7. Sama seperti sebelumnya, di sini kita mau menentukan gradiennya dan persamaan garis lurusnya. Caranya masih sama dengan soal yang sebelumnya. Kita tentukan X1 dan X2-nya, kemudian Y1 dan Y2-nya. Setelah itu kita masukkan kepada bentuk persamaan umumnya, sehingga di sini kita peroleh untuk titik A 2 dan 5, dan titik B min 1 dan min 4. Kita peroleh X1-nya 2, X2-nya min 1, kemudian Y1-nya 5, dan Y2-nya 4. Maka persamaannya adalah Y kurang 5 dibagi 4 kurang 5 sama dengan X kurang 2 dibagi min 1 kurang 2. Hasilnya Y kurang 5 sama dengan min 1, Y kurang 5 dibagi min 1 sama dengan X kurang 2 dibagi min 3. Kemudian kita lakukan perkalian silang. Min 3 dikali Y kurang 5 dan min 1 dikali X kurang 2, hasilnya min 3Y tambah 15. Min 3Y diperoleh dari min 3 dikali Y, kemudian plus 15 atau positif 15 diperoleh dari min 3 dikali dengan min 5. Hasilnya adalah positif 15. Kemudian pada ruas yang sebelah, min 1 dikali dengan X kurang 2, hasilnya adalah min X ditambah 2. Plus 2 ini diperoleh dari min 1 dikali dengan min 2. Maka hasilnya adalah positif 2. Kita lanjutkan. Bentuk persamaannya akan berubah menjadi min 3Y sama dengan min X kurang 15. Min 3Y sama dengan min X kurang 13. Kurang 13 atau negatif 13 ini kita peroleh dari positif 2 dikurangi dengan 15 yang kita pindah ruaskan dari sisi kiri ke sisi kanan, sehingga positif 15 berubah menjadi negatif 15. Hasilnya adalah positif 2 dikurangi 15, hasilnya adalah negatif 13. Maka kita peroleh bentuk persamaannya menjadi 3Y sama dengan min X dikurangi 13. Kemudian kita lanjutkan. Y sama dengan min X kurang 13 dibagi dengan min 3. Hasilnya adalah min X dibagi min 3. Karena bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif, maka hasilnya positif. Maka kita peroleh hasilnya adalah positif 1/3 X. Kemudian min 13 dibagi dengan min 3, hasilnya adalah positif 4 1/3 atau positif 13/3 yang sudah kita sederhanakan menjadi positif 4 1/3. Di sini bentuk persamaannya sudah menjadi Y sama dengan MX tambah N. Maka gradien atau M-nya itu adalah 1/3. Kemudian konstanta atau N-nya adalah 4 1/3. Kita lanjut pada persamaan yang kedua, yang melalui titik A min 2 dan 3 dan titik B 6 dan min 3. Kita tentukan X1, X2, Y1 dan Y2 nya, kemudian kita masukkan ke dalam
bentuk persamaan umumnya seperti pembahasan soal sebelumnya. Di sini kita peroleh persamaan Y kurang 3 dibagi 3 kurang 3 sama dengan X kurang minus 2 dibagi 6 kurang minus 2. Kita peroleh bentuk persamaannya Y kurang 3 dibagi 0, karena 3 kurang 3 itu 0. Kemudian X tambah 2, karena X kurang 2, maka hasilnya menjadi X tambah 2 dibagi dengan 6 kurang minus 2, maka kita peroleh 6 tambah 2 atau hasilnya 8. Sehingga bentuk persamaannya Y kurang 3 dibagi 0 sama dengan X tambah 2 dibagi 8. Di sini kita peroleh hasilnya itu 8Y kurang 24 sama dengan 0, atau ini seharusnya bukan 0 tetapi tak terhingga, karena tak terdefinisi, karena X tambah 2 dibagi dengan 0, maka hasilnya itu adalah tidak dapat didefinisikan. Sehingga nanti harusnya lambangnya diganti menjadi lambang tak terdefinisikan atau bukan 0. Cuma saya lupa menggantinya tadi. Kita lanjutkan. Di sini kita sudah peroleh persamaannya setelah dilakukan perkalian silang. 8Y kurang 24 sama dengan tak terhingga. Maka kita lanjutkan untuk mencari koefisien dari Y, maka 8Y sama dengan 24, karena minus 24 kita pindah ruaskan, maka dia berubah lambang menjadi positif 24. Kemudian Y sama dengan 24 dibagi 8, itu hasilnya adalah 3, sehingga bentuk persamaan dari garis yang melewati titik A sama dengan min 2 dan 3, dan titik B sama dengan 6 dan min 3 adalah Y sama dengan 3, atau gradiennya itu adalah 0. Maka dapat kita simpulkan bahwa persamaan garis yang melalui titik A dan B ini tidak memiliki kemiringan atau berbentuk garis lurus yang sejajar dengan sumbu Y. Kemudian pada persamaan garis yang ketiga yang melalui titik A sama dengan 2 dan 3 dan titik B sama dengan 5 dan 7, itu kita tentukan X1, X2-nya, Y1 dan Y2-nya. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan menjadi Y kurang 3 dibagi 7 kurang 3 sama dengan X kurang 2 dibagi 5 kurang 2. Hasilnya Y kurang 3 dibagi 4 sama dengan X kurang 2 dibagi 3. Kita lakukan perkalian silang. 3 dikali dengan Y kurang 3 dan 4 dikali dengan X kurang 2. Hasilnya adalah 3Y kurang 9 sama dengan 4X kurang 8. 9 min 9 itu kita peroleh dari 3 dikali dengan min 3, dan min 8 itu kita peroleh dari 4 dikali dengan min 2. Kita lanjutkan. 3Y sama dengan 4X kurang 8 tambah 9, karena min 9 kita pindah ruaskan, maka berubah menjadi positif 9. Kemudian Y sama dengan 4X kurang 8 tambah 9 dibagi dengan 3, atau bisa kita tuliskan menjadi Y sama dengan 4/3X ditambah 1/3. 1/3 diperoleh dari minus 8 ditambah 1, hasilnya adalah positif 1 dibagi dengan 3, maka hasilnya adalah 1/3. Sehingga kita peroleh persamaan untuk garis yang melalui titik A dan titik B, di mana titik A-nya 2 dan 3 dan titik B-nya 5 dan 7 adalah Y sama dengan 4/3X ditambah 1/3. Di sini bentuk persamaannya sudah sama dengan bentuk persamaan umum, yaitu Y sama dengan MX tambah N, sehingga kita tentukan M-nya atau gradien atau slope atau kemiringan garisnya adalah 4/3. Demikian gradien
Dan persamaan garis dari soal ketiga ini sudah kita peroleh semua. Kita lanjutkan kepada soal yang berikut. Di sini kita akan menentukan titik potong dari dua garis lurus dan membuat grafiknya dalam satu gambar. Kalau yang tadi kita hanya mencari gradien dan persamaan garisnya, pada contoh soal yang ini kita akan mencari titik potongnya. Kita mencari titik potong dari dua garis lurus yang berpotongan. Di mana yang pertama itu kita mencari titik potong dari garis lurus X tambah Y sama dengan 5 dan garis lurus 2X kurang Y sama dengan 5,5. Kemudian kita mencari titik potong dari garis lurus Y sama dengan min X tambah 15 dan garis Y sama dengan X tambah 3. Kemudian titik potong yang ketiga kita cari dari persamaan garis Y kurang 2X tambah 12 dan Y sama dengan 2X ditambah 4. Untuk menentukan titik potong yang melewati dua garis lurus, di sini kita ubah dulu bentuk persamaannya menjadi bentuk Y sama dengan MX tambah N untuk kedua garis lurusnya. Kemudian nanti setelah kita rubah bentuk persamaannya akan kita hilangkan Y-nya untuk mencari tahu atau untuk mencari koefisien dari X. Setelah itu, setelah kita mendapatkan koefisien dari X, kita masukkan ke dalam salah satu persamaan untuk mencari koefisien dari Y. Yang pertama, untuk garis lurus yang pertama itu X tambah Y sama dengan 5. Kita ubah bentuknya menjadi Y sama dengan min X tambah 5. Karena di sini X-nya pindah ruas, maka X-nya berubah menjadi negatif X. Kemudian untuk persamaan yang kedua, 2X kurang Y sama dengan 5,5, kita rubah bentuknya menjadi Y sama dengan 2X kurang 5. Di sini kita pindahkan Y-nya ke sisi kanan sama saja. Maka 2X tambah 5,5 itu sama dengan di sini kita pindahkan Y ke sisi kiri, maka kita akan peroleh 2X kurang 5,5 itu sama dengan positif Y, atau kita tuliskan Y sama dengan 2X kurang 5,5. Kemudian kita hilangkan Y-nya karena 1 dikurangi 1 itu hasilnya adalah 0, sehingga Y-nya habis. Kemudian min X dikurangi dengan 2X hasilnya adalah min 3X. Kemudian positif 5 dikurangi dengan negatif 5,5 hasilnya adalah positif 5 ditambah dengan 5,5 hasilnya positif 10,5. Maka di sini kita peroleh 0 sama dengan min 3X tambah 10,5. Atau kalau kita buat dalam bentuk pecahan, 10,5 ini sama dengan 21/2. Sengaja dirubah ke dalam bentuk pecahan sehingga nanti pembagiannya lebih gampang, atau kita menghindari angka desimal atau yang 10,5 atau nanti hasilnya adalah sekian koma sekian. Maka saya buatkan 10,5 itu saya ubah ke dalam bentuk pecahan menjadi 21/2. Sehingga di sini kita lanjutkan bentuk persamaannya. Min 3X kita pindah ruaskan karena ini adalah operasi perkalian sehingga lambangnya tidak berubah. Lambangnya tetap min 3X. Kemudian
10,5 itu sudah diubah bentuk pecahan menjadi 21/2, sehingga kita peroleh persamaannya min 3x sama dengan 21/2. Kemudian x sama dengan 21/2 dibagi dengan 3. Di sini kita peroleh x sama dengan min 21/2 dibagi dengan min 3. Karena pembagiannya itu angka negatif, maka hasilnya akan menjadi positif. Angka negatif dibagi dengan angka negatif, hasilnya adalah positif. Min 21/2 dibagi dengan min 3, hasilnya itu sama saja dengan kalau kita rubah ke dalam bentuk pecahan, 21/2 dibagi dengan min 3 ini sama saja dengan min 21/2 dikali dengan 1/3. Min 21/2 dikali dengan min 1/3, sehingga hasilnya positif. Karena bilangan pecahan jika dibagi dengan bilangan pecahan itu bisa dirubah menjadi bentuk perkalian dengan cara bilangan pecahan yang dikalikan itu dibalik, sehingga kita peroleh 21/2 dikali dengan 1/3. 1/3 ini diperoleh dari 3/1 yang kita balik menjadi 1/3. Maka hasilnya adalah x sama dengan positif 21/2 kali 1/3, atau hasilnya 21/6. 21/6, atau kalau kita rubah kembali ke dalam bentuk pecahan, maka hasilnya adalah 3,5. Maka koefisien dari x adalah 21/6 atau sama dengan 3,5. Di sini koefisien dari x kita masukkan ke dalam bentuk persamaan, karena di sini bentuk persamaan yang kedua itu y sama dengan 2x kurang 5,5, maka karena sama-sama pecahan angka desimal yang bilangan di belakang komanya itu adalah 5, sehingga gampang untuk kita kurangi ketimbang kita kurangi dalam bentuk pecahan. Saya lanjutkan. Di sini kita masukkan koefisien x 3,5 ke dalam persamaan x tambah y sama dengan 5, maka hasilnya 3,5 tambah y sama dengan 5, maka y sama dengan 5, maaf ini ada salah pengetikan, di sini harusnya 5 bukan 5,5, maka y sama dengan 5 kurang 3,5, itu hasilnya adalah 1,5. Maka titik potong untuk persamaan dari dua garis lurus yang melewati titik-titik ordinat pada persamaan ini adalah 3,5 dan 1,5. Lanjut pada persamaan garis lurus y sama dengan min x tambah 15 dan y sama dengan x tambah 3. Di sini sama seperti tadi caranya, kita eliminasi y-nya untuk mencari koefisien x. Sehingga ini karena bentuk persamaannya sudah seperti bentuk persamaan umum y sama dengan mx tambah n, sehingga kita tidak perlu merubah lagi persamaan pada garis lurus ini. Langsung kita eliminasi, y kurang y itu hasilnya 0, 1 kurang 1 0, sama dengan min x tambah 15 dikurangi x tambah 3, hasilnya min x kurang x atau min 1 kurang 1, hasilnya adalah min 2x tambah 12. 12 itu kita peroleh dari 15 dikurangi 3, hasilnya adalah positif 12. Maka min 12 sama dengan
min 2x, karena di sini kita pindah ruaskan sehingga hasilnya itu adalah min 12 sama dengan 2x. Kemudian x sama dengan 6 itu kita peroleh dari min 12 dibagi dengan min 2, hasilnya adalah positif 6. Setelah kita mendapat koefisien x, kita masukkan ke dalam salah satu persamaan. Di sini saya pilih persamaan y sama dengan x tambah 3, maka y sama dengan 6 ditambah 3, hasilnya adalah 9. Sehingga kita sudah selesai menentukan titik potong dari garis lurus y sama dengan min x tambah 15 dan y sama dengan x tambah 3, di mana titik potong dari kedua garis lurus ini adalah 6,9, atau pada sumbu x-nya itu positif 6 dan pada sumbu y-nya itu adalah positif 9. Kita lanjutkan kepada persamaan yang melalui dua garis lurus yang berikut. Garis lurus yang pertama, y sama dengan min 2x tambah 12, dan persamaan yang kedua, y sama dengan 2x tambah 4. Di sini kita eliminasi karena bentuk persamaannya sudah seperti bentuk persamaan yang umum atau bentuk persamaan linear umum, yaitu y sama dengan mx tambah n, sehingga kita langsung lakukan eliminasi. Y kurang y sama dengan 0, kemudian 2x tambah 12 dikurangi 2x tambah 4, hasilnya itu min 4x. Min 2x dikurangi dengan 2x, hasilnya adalah min 4x, kemudian 12 dikurangi dengan 4 itu hasilnya adalah 8. Ini lupa dituliskan tadi, sehingga 0 sama dengan min 4x tambah 8, kemudian x itu sama dengan, karena dipindah ruaskan maka minus 8 itu sama dengan min 4x, atau x itu kita peroleh 2 ini kita dapatkan dari minus 8 dibagi dengan minus 4, hasilnya adalah positif 2. Kemudian setelah kita dapatkan koefisien x, kita masukkan ke persamaan y sama dengan 2x tambah 4, sehingga y sama dengan 2 dikali 2 tambah 4, atau hasilnya adalah 8. Maka titik potong untuk dua persamaan garis lurus y sama dengan 2x tambah 12 dan y sama dengan 2x tambah 4 sama dengan 2 dan 8. Saya ulangi di sini, x sama dengan 2 itu kita peroleh dari positif 12 dikurangi 4, itu hasilnya adalah positif 8. Maka di sini 0 sama dengan min 4x tambah 8. Kemudian 8 itu dipindah ruaskan sehingga hasilnya adalah min 8 sama dengan min 4x, sehingga x sama dengan min 8 dibagi min 4, hasilnya adalah positif 2. Setelah kita menemukan titik potong dari garis lurus yang ada pada soal, ada 6 persamaan garis lurus, maka kita lanjutkan dengan membuat gambar grafiknya. Di sini diperhatikan ada di sini kita perhatikan titik-titik potong dari beberapa garis lurus yang tadi sudah kita cari titik potongnya.
Sebenarnya gambar grafik ini kalau di slide yang di laptop itu sudah lengkap, sudah terlihat titik potongnya, tetapi entah karena kendala teknis saat dibuatkan video ini malah tidak terlihat di slide-nya saat direkam. Jadi dengarkan penjelasannya. Di sini ada kurang lebih 6 persamaan garis lurus ya, karena titik potong yang kita tentukan tadi ada 3. Persamaan garis x tambah y sama dengan 5 itu adalah garis yang berwarna hijau. Kemudian atau di sini y sama dengan 3, y3 atau y3 ini simbol y3 ini, keterangan y3 untuk garis yang berwarna hijau ini persamaan garisnya itu adalah x tambah y. Nah, garis y3 atau persamaannya x tambah y ini berpotongan dengan garis yang berwarna ungu tua, atau di sini Y4. Garis Y4 ini persamaan garisnya itu Y sama dengan min X tambah 15. Titik potongnya antara kedua garis ini yang tadi kita peroleh itu titik potongnya adalah 3,5 dan 1,5, atau titik potongnya ini antara angka 2, lihat di sini di sumbu X-nya itu 2, antara 2 dan 4 itu ada titik potong. Kemudian untuk sumbu Y-nya atau vertikalnya itu adalah 1,5. Ini kalau di slide kalau kita klik itu nanti kelihatan titik potongnya itu 3,5 dan 1,5. Di sini ini ya. Ini titik 31 titik 3,5 dan 1,5 untuk persamaan garis lurus yang berwarna hijau dan ungu tua, atau titik potong 3,5 dan 1,5 ini yang tadi kita peroleh dari persamaan garis X tambah Y sama dengan 5 dan persamaan garis Y sama dengan min X tambah 15. Kemudian untuk titik potong yang kedua itu tadi kita peroleh titik potong 2 dan 8. Titik potong 2 dan 8 ini kita peroleh dari persamaan garis. Kalau di slide ini garis yang berwarna biru tua, atau di sini dilambangkan dengan Y1 yang berpotongan dengan garis yang berwarna merah, atau di sini di keterangannya itu garis Y2. Nah, garis Y1 ini persamaannya itu adalah min 2x tambah 12. Kemudian garis yang berwarna merah atau Y2 itu persamaan garisnya adalah Y sama dengan 2x tambah 4. Tadi kita sudah menentukan titik potongnya dari kedua garis ini adalah 2 dan 8, atau di sini titik potongnya titik potongnya di sini. Titik potongnya di sini. 2 dan 8. Titik potong 2 dan 8 ini yang kita peroleh dari persamaan garis biru yang berpotongan dengan garis yang berwarna merah, atau garis biru yang persamaannya itu adalah
Y sama dengan min 2X tambah 12, dan garis berwarna merah yang persamaannya Y sama dengan 2X tambah 4. Kemudian titik potong yang berikut itu kita peroleh tadi 6 dan 9. Kita fokus pada titik potong dari garis yang berwarna orange, atau di sini keterangannya Y6 yang berpotongan dengan garis yang berwarna biru muda, atau keterangannya Y5. Nah, garis orange ini adalah garis yang persamaannya itu Y sama dengan X tambah 3, kemudian garis yang berwarna biru muda adalah garis yang persamaannya adalah Y sama dengan min X tambah 15. Dari dua persamaan garis ini yang tadi kita peroleh titik potongnya adalah 6 dan 9, atau di sini. Titik potongnya tuh. Nah, di sini titik potongnya 6 dan 9 ini. Ini titik potong dari garis yang persamaannya Y sama dengan X tambah 3 dan garis yang persamaannya Y sama dengan min X tambah 15, sehingga kita peroleh titik potongnya adalah 6 dan 9. Ini jelas ya, di sumbu X nya itu adalah positif 6, kemudian di sumbu Y nya itu titiknya berada antara angka 5 dan 10, atau itu titiknya adalah titik koordinatnya adalah 8. Demikian cara untuk menentukan titik potong dari garis yang persamaannya sudah kita ketahui, dan caranya untuk menggambar setiap garis ini kita tentukan titik-titik ordinatnya terlebih dahulu, kemudian untuk titik-titik ordinat yang lain tinggal kita cari sumbu titik ordinat pada sumbu Y dengan memasukkan koefisien X ke dalam persamaan yang sudah ada. Nanti kita bisa peroleh titik-titik yang lain, titik-titik ordinat yang lain ini, sehingga gambarnya akan menjadi gampang untuk kita. Jadi setiap titik ordinat yang ada di sini yang tidak saya tandai titik potongnya yang kita cari, itu kita peroleh dengan cara memasukkan koefisien X ke dalam persamaan yang sesuai dengan garis lurus persamaan tersebut ya. Kemudian kita lanjutkan kepada contoh soal yang berikut. Contoh soal yang berikut di sini mungkin tidak terlalu sulit karena kita hanya menentukan apakah garis-garis ini, persamaan garis-garis ini sejajar atau berimpit atau saling tegak lurus atau berpotongan. Di sini kita dapat menentukan dengan melihat dari syarat-syarat garis tersebut. Yang pertama, garis Y sama dengan 3X tambah 5, dan garis yang kedua Y sama dengan 3X tambah 2. Di sini kedua garis ini sejajar karena gradien yang pertama, untuk gradien garis yang pertama dan gradien garis yang kedua itu adalah sama, atau M1-nya sama dengan M2-nya, atau gradien garis yang pertama 3 itu sama dengan gradien garis yang kedua itu 3, sehingga kalau gradiennya sama maka garis tersebut adalah garis-garis yang sejajar. Kemudian untuk B, garis Y sama dengan 4X tambah 10
dan garis Y sama dengan 4X tambah 10. Di sini garis tersebut itu berimpit. Kenapa? Karena pada dua garis ini gradiennya itu sama-sama 4 dan titik potongnya juga sama-sama 10, atau gradien atau M-nya itu sama dengan 4 dan N-nya untuk garis yang pertama dan garis yang kedua itu sama, yaitu positif 10, sehingga garis 1 dan 2 ini adalah garis yang berimpitan. Kemudian pada yang berikut C, garis pertama Y sama dengan 2X tambah 5 dan garis kedua Y sama dengan min X tambah 3. Di sini kita lihat gradiennya itu berbeda dan N-nya juga berbeda. Gradien untuk garis yang pertama 2 dan gradien untuk garis yang kedua itu min 1, sehingga kita bisa simpulkan bahwa kedua garis ini berpotongan karena memiliki gradien yang berbeda. Kemudian untuk yang terakhir D, garis yang pertama persamaannya Y kurang X sama dengan 6 dan Y sama dengan Y kurang 3X sama dengan 2. Di sini kita rubah dulu bentuk persamaannya. Kita rubah bentuk persamaannya menjadi Y sama dengan X tambah 6, dan untuk persamaan yang kedua kita rubah menjadi Y sama dengan min 1/3X ditambah 2, sehingga ketika kita mengalihkan gradien dari garis yang pertama dan garis yang kedua, atau gradiennya 1, di sini kita peroleh Y-nya sama dengan X tambah 6. Kemudian untuk persamaan yang kedua Y kurang 3X sama dengan 2, atau kita rubah bentuknya di sini kita rubah menjadi Y sama dengan 3X tambah 2, sehingga jelas di sini kalau kita kalikan gradiennya untuk garis yang pertama dan garis yang kedua itu hasilnya tidak sama dengan negatif 1, sehingga kedua garis lurus ini bukan tegak lurus tetapi berpotongan karena gradiennya itu berbeda. Untuk garis yang pertama itu gradiennya adalah 1, kemudian untuk garis yang kedua gradiennya itu bukan minus 1/3 tetapi gradiennya adalah plus 3, sehingga gradiennya itu berbeda untuk persamaan garis yang pertama dan kedua, sehingga kita bisa simpulkan bahwa kedua garis ini adalah berpotongan, sama seperti dengan pada bagian C, garis yang pertama Y sama dengan 2X tambah 5 dan garis yang kedua Y sama dengan min X tambah 3. Di sini gradiennya 2 dan gradiennya 1, sehingga kedua garis ini berpotongan, sama dengan pada option yang D. Kedua garis lurus ini juga berpotongan karena memiliki gradien yang berbeda, yaitu 1 dan 3. Demikian cara menentukan apakah garis-garis lurus ini akan berpotongan atau sejajar atau berimpit atau tegak lurus. Sedikit catatan, untuk garis yang tegak lurus itu
Gradiennya kalau dikalikan antara gradien yang pertama dan gradien yang kedua, hasilnya adalah -1. Kalau kita peroleh perkalian dari dua gradien itu hasilnya -1, maka garis itu akan tegak lurus. Semoga videonya bermanfaat. Selamat belajar, dan semoga matematika itu menjadi hal yang sederhana, bukan malah bikin pusing, bikin mumet, dan akhirnya jadi malas untuk mengasah otak dalam hitung-menghitung. Sekian dan terima kasih.